Hari-hari bersama adik tiriku volume 2 chapter 1 Bahasa Indonesia. Bab 1, 16 Juli, Kamis. Pada pagi musim panas ini, tubuh aku yang masih mengantuk terasa seperti ditutupi oleh selaput tipis yang tidak terlihat. Perasaanku terasa tumpul karena kelembapan dan panas. Menyerah pada kelembaman yang disebabkan oleh aci yang baru saja dinyalakan, aku bergerak seperti boneka mekanik tanpa emosi, hanya menyeka meja makan kayu putih berulang kali. Seperti yang sering terjadi, orang tua aku tidak ada di rumah pagi ini. Ayah Sesan masuk dari dapur dengan 2 piring di tangan dan meletakkannya di atas meja yang baru saja aku bersihkan. Alih-alih nasi putih kami yang biasa, roti panggang yang tampak basah kuyup ada di atas piring-piring ini. Roti dengan sayuran rebus rasa kedelai, roti bakar. Ayah Sesan memberi aku nama asli hidangan itu dengan nada acuh tak acuh. Masih bingung dengan apa artinya itu, aku hanya menggumamkan, aku mengerti, sebagai jawaban. Tentu saja, aku tahu apa itu roti panggang Prancis. Aku belum pernah memakannya sebelumnya, tetapi aku tahu keberadaannya berkat fakta bahwa itu muncul di beberapa buku yang telah aku baca. Bisa dikatakan, tragedi dari situasi ini adalah bahwa meskipun aku tahu istilah itu, aku masih tidak dapat memiliki reaksi fisik yang sebenarnya terhadap keberadaannya di dunia nyata, karena aku belum pernah melihat yang asli. Dilihat dari namanya, apakah itu masakan Prancis? Itu berasal dari Amerika. Kamu pasti tahu banyak, Ayah Sesan. Setidaknya menurutku itulah yang tertulis di menu di restoran keluarga yang aku makan sekaligus. Itu mungkin salah satu menu musiman yang menggambarkan setiap hidangan secara luas. Tetapi asal-muasal hidangan tersebut tidak terlalu penting pada saat ini. Bagaimana kamu makan ini? Aku menaruhnya di sana untukmu. Apakah kamu tidak melihat mereka? Dengan pisau dan garpu? Ya. Kemudian lagi, kamu bisa memakannya dengan jari atau sumpit. Ini tidak seperti siapapun yang menonton kami di rumah. Ayah Sesan berbicara dengan acuh tak acuh, tapi aku belum bisa melihatnya sepenuhnya sebagai anggota keluargaku. Aku mungkin akan mempermalukan diri sendiri jika aku membuat kekacauan saat makan. Dia seperti orang asing bagiku, belum lagi dia perempuan yang 1 tahun denganku. Dia benar-benar cantik, jadi aku tidak bisa menunjukkan sisi buruk diriku. Memotong roti seperti steak pasti terasa aneh, bukan? Betulkah? Tidak seburuk jika kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya kue, menurut aku. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, mampu melihat berbagai hal dari setiap sudut seperti itu pasti merupakan prestasi mental yang mengesankan. Dengan argumen filosofis ini, kami fokus pada makanan kami. Aku dapat rasa telur dan garam, yang berpadu menciptakan sensasi manis di lidah aku. Aku sedang berpikir tentang bagaimana menyampaikan kesan aku tentang makanan ketika Ayah Sesan melirik aku. Oh, aku berpikir sendiri. Saat aku melihat ke arah Ayah Sesan, yang duduk tepat di seberang meja dariku, dia memiliki wajah tanpa ekspresi seperti biasanya. Namun, gerakannya saat memegang pisau dan garpu kurang memiliki keterampilan dan kehalusan yang biasa, yang membuatku berpikir bahwa mungkin dia khawatir tentang sesuatu yang mengalihkan perhatiannya dari makanan. Apa yang salah? Aku tidak tahu. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Betapa tanggapnya. Ayah Sesan memberikan senyum pahit saat dia melihat ke kalender yang tergantung di dinding. Itu adalah kalender yang Akiko-san bawa saat mereka pindah bersama kami. Itu memiliki gambar kucing berguling-guling, yang mungkin dimaksudkan untuk memberi efek menenangkan pada orang yang melihatnya. Aku pikir dia mendapatkannya sebagai perdagangan asuransi ketika dia tiba di bar tempat dia bekerja. Karena kedua orang tuaku dan aku pada dasarnya hidup dari kalender smartphone kami tidak pernah memiliki satupun yang berkeliaran, tetapi dia meletakkan yang ini bulan lalu di sebelah meja makan dengan alasan, dinding ini terlihat sepi. Ayah Sesan melihat sekilas bukti wanita yang tinggal di rumah kami ini dan membuka mulutnya. Aku pikir hari ini, kan? Apa yang? Hari di mana mereka mengumumkan hasil ujian akhir semester. Kurasa kelasku hari ini. Benar, mereka masih belum selesai mengumumkannya. Ya.
Padahal hanya ada satu subjek tersisa. Secara alami, fakta bahwa kami berdua memiliki keluarga baru dan perubahan gaya hidup yang dihasilkan tidak cukup untuk membebaskan kami dari kehidupan siswa normal kami di Suisei High. Kami masih harus fokus pada ujian akhir semester kami, yang terjadi di awal Juli seperti setiap tahun. Secara alami, Ayase-san dan aku tidak terlalu memperhatikan pelajaran satu sama lain, kami hanya berfokus pada diri kami sendiri. Kami telah berjanji satu sama lain untuk tidak terlalu memaksa satu sama lain, atau terlalu jauh, jadi tentu saja kami tidak tahu apa-apa tentang hasil ujian satu sama lain, dan kami juga tidak mencoba mencari tahu, sampai hari ini, itu aku es. Hei, Asamura-kun, bolehkah aku mengajukan pertanyaan kasar? Lanjutkan. Jika itu adalah jenis pertanyaan yang akan membuat aku perlu menutup telinga atau membuat aku merasa tidak nyaman, aku rasa kamu bahkan tidak akan menanyakannya sejak awal. Fakta bahwa dia telah meminta izin untuk mengajukan pertanyaan membuat aku dapat mengatakan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang masuk akal. Itu adalah kesimpulan yang bisa aku dapatkan berkat menghabiskan waktu bersamanya hingga saat ini. Bagaimana hasil ujianmu? Pertanyaan yang dia miliki bahkan lebih normal dari yang aku perkirakan. Kemudian lagi, ini bisa menjadi topik sensitif bagi orang lain di luar sana, yang sekali lagi membuat aku menyadari betapa perhatiannya Ayase-san. 81 poin dalam sejarah Jepang, 92 dalam matematika I, 88 dalam matematika 2, 70 dalam fisika, 85 dalam kimia, 90 dalam bahasa Inggris, 79 dalam komunikasi bahasa Inggris, 96 dalam bahasa Jepang modern, dan 77 dalam bahasa Jepang klasik. Jadi seperti 758 total, aku pikir. Itu luar biasa, Asamura-kun. Nilaimu sangat bagus. Terima kasih. Aku senang mendengar kamu mengatakan itu. Tapi, secara pribadi, ada beberapa subjek yang perlu aku tangani, seperti fisika dan kimia. Aku pikir memiliki 96 dalam bahasa Jepang modern itu sendiri sudah cukup menakjubkan. Bagaimana denganmu, Ayase-san? Aku memiliki 100 poin dalam sejarah Jepang, 80 dalam matematika I, 86 dalam matematika 2, 89 dalam fisika, 81 dalam kimia, 84 dalam bahasa Inggris, 80 dalam komunikasi bahasa Inggris, dan 90 dalam bahasa Jepang klasik. Jadi, kamu semua di atas 80 tahun. Kamu memiliki nilai yang jauh lebih baik daripada aku. Sejauh ini, iya. Kamu hanya memiliki satu subjek tersisa, kan? Meskipun skor bahasa Jepang modern kamu sedikit lebih rendah dari yang lain, jumlah total kamu pasti lebih tinggi dari aku. Aku penasaran. Aku tidak terlalu percaya pada bahasa Jepang modern. Dibandingkan dengan nadanya yang kering dan acuh tak acuh, aku bisa merasakan sedikit kecemasan yang samar-samar di suaranya, dan Ayase-san menghela nafas lagi. Jika memungkinkan, aku ingin mulai bekerja paruh waktu pada liburan musim panas ini, tetapi bergantung pada nilai aku dalam bahasa Jepang modern, aku mungkin harus meluangkan lebih banyak waktu untuk studi aku. Maaf. Itu semua karena aku tidak bisa menemukan pekerjaan paruh waktu dengan bayaran tinggi untukmu. Kamu benar-benar tidak perlu meminta maaf untuk itu, Asamura-kun. Tidak, itu hanya syarat untuk kesepakatan kita. Pada hari kedua orang tua kami bekerja, Ayase-san dan aku mengurus sarapan dan makan malam. Jika waktu memungkinkan, ibu tiri aku Akiko-san membuatkan makanan untuk kami, tetapi secara umum kami bertanggung jawab atas makanan kami. Ayase-san berusaha untuk hidup mandiri sehingga dia tidak akan dipandang rendah hanya karena dia seorang wanita, dan dia berusaha untuk mencapai ini dengan kuliah di universitas bergengsi. Pada saat yang sama, karena dia tidak ingin menjadi beban dalam urusan keuangan keluarga kami, dia menginginkan pekerjaan paruh waktu dengan gaji tinggi yang tidak menyita terlalu banyak waktu belajarnya yang berharga, jadi dia memintanya aku membantunya mengumpulkan informasi, menawarkan untuk memasak sarapan dan makan malam untuk aku sebagai gantinya. Namun, meski menyakitkan untuk aku akui, aku gagal mendapatkan hasil yang berharga dalam upaya itu selama sebulan terakhir ini.
Aku yakin ini hanya Ayah Sesan yang perhatian dan tidak ingin aku merasa bersalah tentang itu, tapi dia belum mengutarakan satu keluhan pun tentang itu. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah membuat senyum pahit yang samar. Aku tahu bahwa yang aku minta kamu lakukan di sini adalah egois, dan aku merenungkannya. Untuk saat ini, aku akan mencari pekerjaan paruh waktu yang normal. Kalau begitu aku akan mengurus makananku sendiri juga. Hah? Tidak perlu. Ini adalah persyaratan kontrak kami, jadi ini adalah tanggapan yang jelas dari aku sejauh yang aku tahu, tapi anehnya Ayah Sesan tampaknya menutup teleponnya. Aku bisa terus melakukannya. Tapi, memasak sangat menyenangkan dan membantu aku rileks. Ini perubahan kecepatan yang bagus. Ada reaksi psikologis yang disebut norma timbal balik. Jika seseorang menerima sesuatu, mereka merasakan dorongan untuk mengembalikannya atau sesuatu yang lain yang nilainya sama atau lebih besar. Jika kamu menerima sesuatu, kamu memberikannya kembali kepada orang yang kamu terima darinya, dan jika kamu menerima sesuatu kembali, kamu mengembalikannya lagi. Dengan mengulanginya berulang kali, hubungan antar manusia secara bertahap membentuk lingkaran. Aku sangat sadar bahwa aku tidak menarik dan cukup menawan sebagai manusia untuk dihujani cinta yang tak terbatas dan bebas, dan jika seseorang terlalu ramah dengan aku tanpa ada pahala di dalamnya, aku langsung meragukan niat mereka. Dan bahkan jika tidak ada motif tersembunyi di balik kasih sayang ini, aku masih merasa tidak nyaman hanya sebagai pihak penerima. Karena Ayah Sesan adalah tipe orang yang mirip dengan aku, dia harus menyadari bagaimana perasaan aku dan bagaimana aku merenungkan tentang bagaimana membuat ini menjadi memberi dan menerima. Lalu aku punya ide. Dia mengangkat tangannya, seperti kami di kelas. Sekarang setelah kami mencari selama sebulan penuh, peluang kami untuk menemukan sesuatu kemungkinan besar tidak ada harapan. Kita bisa setuju sebanyak itu, kan? Ya. Aku tidak mau mengakuinya, tetapi selama kita tidak bergantung pada metode yang tidak bermoral dan ilegal, aku pikir itu tidak ada harapan. Untuk masuk ke universitas yang aku inginkan, aku perlu menghemat uang, jadi pekerjaan paruh waktu selama liburan musim panas diperlukan, tidak peduli berapa banyak waktu yang aku butuhkan. Aku mungkin akan terpaksa mengorbankan tidur agar aku memiliki lebih banyak waktu untuk belajar. Bukankah kurang tidur menurunkan efisiensi akademismu? Betul sekali. Itu sebabnya aku punya proposal. Kamu dapat membantu aku mencari ide yang dapat meningkatkan efisiensi belajar aku. Tingkatkan efisiensi belajarmu, ya? Jadi seperti mencari buku referensi yang bagus, atau menyiapkan lingkungan yang memungkinkan belajar dengan nyaman. Aku akan menyerahkan metodenya padamu. Bolehkah aku meminta bantuan kamu? Aku tidak pernah berpikir aku akan mengalami permintaan egois seperti itu dari seorang adik perempuan dalam hidup aku. Meskipun ini berbeda dari stereotip di mana seorang kakak laki-laki dipaksa untuk bertahan dengan seorang adik perempuan yang egois, aku masih merasakan tugas aneh untuk menyetujuinya. Mengerti? Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukan sesuatu yang bagus untuk ditukar dengan roti panggang Perancis ini, tapi aku akan mencoba yang terbaik. Terima kasih. Aku tak sabar untuk itu. Dia berbicara tanpa keaslian dalam nadanya, hanya berbicara dengan suara kering dengan ekspresi dingin. Sekali lagi, dia memberikan perasaan bahwa, tidak peduli hasilnya, dia tidak akan mengeluh atau menyalahkan aku. Saat aku melihatnya memasang wajah seperti itu membuatku ingin mengubah ekspresi itu dengan cara yang baik. Aku perlu menemukan ide untuk meningkatkan efisiensi belajarnya. Merenungkan hal ini, aku menikmati rasa manis dari roti panggang Perancis, hadiah awal aku, saat aku memakannya. Setelah menghabiskan pagi yang menyenangkan, kami berdua pergi ke sekolah bersama, sebagai saudara yang ramah dan damai kami dulu, tentu saja. Novel ringan atau acara seperti manga tidak terjadi, seperti biasanya. Sebaliknya, aku pergi ke sekolah sendirian. Tapi aku tidak merasakan keraguan atau kesedihan dari fakta itu, jadi aku pasti sudah terbiasa dengan hubungan ini dengan saudara tiriku. Baik Ayah Sesan dan aku belum mengungkapkan kepada siapapun di sekolah bahwa kami adalah saudara tiri, dan kami bertingkah seperti orang asing di sekolah.
Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah Narasaka Maaya, teman baik Ayasesan. Aku bahkan merahasiakannya dari Maru Tomokazu, salah satu dari sedikit temanku. Bukannya aku tidak mempercayainya, tapi ada rumor aneh yang beredar di klub bisbol tempatnya berada, jadi aku tidak ingin dia mengkhawatirkanku jika itu bocor dengan cara apapun. Yo, Asamura. Jangan mencari situs porno saat kamu di sekolah, ya? Maru Tomokazu ini sekarang memanggilku dengan seringai menggoda di wajahnya. Aku duduk di dalam suasana kelas yang tenang tepat sebelum wali kelas. Sejak aku selesai mempersiapkan kelas aku hanya duduk di telepon aku, meneliti berbagai hal. Maru, tahukah kamu bahwa penghinaan yang kamu buat terhadap orang lain sebenarnya adalah cerminan dari rasa tidak amanmu sendiri? Apa artinya itu? Saat kamu muncul dengan gagasan untuk menuduh orang lain melakukan sesuatu, itu benar-benar berarti kamu akan melakukan hal yang sama. Itu kesimpulan yang menarik. Pada dasarnya, kamu sendiri yang mengaku mengunjungi situs porno, Maru. Itu tuduhan yang cukup keras, bro. Jadi kamu tidak mengunjungi satupun? Aku melakukannya kadang-kadang. Pak Hakim, aku mengaku bersalah demi terdakwa Maru. Kemudian lagi, aku harus memberinya pujian karena secara jujur mengakuinya tanpa perlu dia melakukannya. Itu hanya menunjukkan bahwa dia benar-benar pria yang hebat. Aku tidak akan berani melihat barang semacam itu di sekolah. Aku hanya mencari beberapa hal. Oh, memeriksa ulasan anime. Pertunjukan kemarin sangat bagus. Episode Project DJ Mic tadi malam sangat menyenangkan. Oh ya. Kau tersedot ke dalamnya, ya? Mereka memiliki sense yang luar biasa dalam hal lagu tema dan OST. Mereka mendapatkan musik BGM dari game 90-an. Itu membuatnya terasa sangat nostalgia. Tahun 90-an, ya? Itu cukup tua. Memang, tapi kamu tahu apa yang mereka katakan, jangan meremehkan yang lama. Mereka menggunakan lagu-lagu yang dibuat dengan teknik dan desain suara yang populer pada masa itu. Pada saat yang sama, mereka lebih fokus pada nuansa game SQ pada musiknya daripada gaya pribadi artisnya, yang cukup revolusioner. Aku tahu bahwa Maru perlahan-lahan semakin tertarik. Aku menatap teman otaku aku dengan hangat dan menanggapinya sehingga dia tidak akan mengeluh tentang kurangnya minat aku. Begitu, jadi hati otakku kamu digelitik oleh musik yang bagus, ya? Persis. Mereka tidak sepenuhnya merusak FMSYNTHS. Sebaliknya, mereka mengaturnya menjadi gaya yang lebih modern. Belum lagi game BGM tidak menggunakan lirik bahasa Jepang, jadi kamu tidak akan mengalami kendala bahasa apapun. Itu melintasi lautan, menyebar ke dunia. Aku cukup yakin bahwa orang-orang di balik Demic adalah orang-orang jenius. Itu sangat tidak terduga. Apa yang? Melihat kamu semakin bersemangat tentang musik dalam segala hal, aku tahu kamu memiliki pengetahuan tentang banyak genre yang berbeda, tetapi bukankah selera kamu terlalu beragam? Kamu hanya merasa seperti itu karena kita membicarakan hal-hal yang sangat aku ketahui. Ah, setelah kamu menyebutkannya, aku hanya mengambil kendali dalam percakapan. Tentu saja aku adalah dewa yang maha tahu dalam hal percakapan yang aku buat. Apakah ini semacam tipuan untuk melakukan penipuan? Intinya sama saja. Jenis kejahatan yang akhirnya kamu lakukan hanya bergantung pada trik yang digunakan. Dan bagaimana kamu menggunakannya? Untuk membuat percakapan itu menyenangkan bagiku sebisa mungkin. Sangat damai, aku memberi Maru tanggapan sarkastik saat dia secara terbuka mengoceh tentang sampah dengan senyum puas di wajahnya, seperti dia adalah penguasa planet ini. Aku mempertimbangkan untuk mengejar alur pemikiran itu dan terus terang mengatakan kepadanya bahwa logikanya benar-benar tidak masuk akal, tetapi itu akan menjadi jawaban yang payah, jadi aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Biarpun aku tidak bisa menyebutmu maha kuasa, kamu cukup pintar, Maru. Nilai kamu untuk ujian akhir semester pasti sangat spektakuler. Jadi kamu sudah menemukannya? Soalnya, selama ini aku merahasiakannya, tapi sebenarnya aku jenius. Aku tahu itu. Karena Maru bertindak terlalu percaya diri untuk kebaikannya sendiri, aku memutuskan untuk meminta hasilnya,
tetapi angka yang aku dapatkan kembali tidak masuk akal seperti yang aku harapkan. 90 poin dalam bahasa Jepang modern, 92 dalam bahasa Jepang klasik, 94 dalam sejarah, 96 dalam matematika I, 92 dalam matematika 2, 90 dalam fisika, 82 dalam kimia, 90 dalam bahasa Inggris, dan 94 dalam komunikasi bahasa Inggris, total 820 poin. Setelah mendengar semuanya, aku hanya bisa mengeluarkan, "Oh, yang bingung di hadapan orang jenius ini. Bukankah itu gila?" 90 poin di hampir semua mata pelajaran. Aku hanya tahu bagaimana berenang mengikuti arus. Aku tidak berpikir hanya itu saja. Kami sudah menjadi sekolah tingkat tinggi, dan kami sudah mempersiapkan diri untuk masuk universitas, yang membuat ujiannya jauh lebih sulit daripada di sekolah lain di sekitarnya. Kamu bahkan aktif di klub bisbol, dan hobi kamu adalah menonton anime. Jenis curang apa yang kamu gunakan untuk memberi kamu waktu untuk belajar dan mendapatkan nilai ini? Aku tidak menggunakan apapun. Tentu saja, aku tahu bahwa tidak ada chat atau semacamnya, tetapi aku lebih suka jika dia memiliki semacam teknik rahasia yang dapat aku gunakan. Jika Maru mengetahui beberapa jenis metode yang mudah untuk meningkatkan efisiensi akademis seseorang, dan jika dia dapat memberitahu aku tentang hal itu, aku dapat membantu Ayasesan. Kemudian lagi, tidak mungkin dunia semudah itu. Adapun Maru, dia sepertinya telah melihat menembus diriku. Dia menatapku dengan mata tajam melalui lensa kacamatanya. Dia menghela nafas, seperti orang bijak yang dengan acuh tak acuh menjawab pertanyaan orang yang ingin tahu. Padahal ada satu faktor utama untuk kesuksesan aku. Apa? Premis utamanya adalah aku tidur sebentar. Konstitusi kamu memungkinkan kamu untuk merasa sehat dan terjaga meskipun kamu hanya bisa tidur sedikit, bukan? Aku ingat kamu memberitahuku tentang itu. Kurang lebih. Tapi aku sudah seperti ini sejak aku bisa mengingatnya. Karena hal itu cukup banyak ditentukan oleh gen aku tidak dapat merekomendasikannya kepada orang lain. Jangan kira ada yang bisa meniru itu, ya. Tunggu, kamu memberikan rekomendasi? Kamu ingin tahu tentang trik belajarku, kan? Tingkat wawasan kamu menakutkan. Haha, itu sudah jelas. Atau begitulah kata Esper pembaca pikiran dengan senyum damai. Inilah sebabnya mengapa penangkap dari klub bisbol semuanya aneh. Yang merupakan prasangka yang sangat buruk, aku tahu. Ya, menyembunyikan apapun darimu sepertinya tidak ada gunanya, jadi aku akan jujur. Aku sebenarnya selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi aku sendiri dalam hal belajar. Tapi metode yang hanya berhasil untuk orang jenius tidak akan banyak membantu aku. Jangan langsung mengambil kesimpulan seperti itu, Asamura muda. Disinilah hal yang sebenarnya dimulai. Kata Maru dengan arogan. Dia mengeluarkan smartphone-nya, menjalankan aplikasi musik. Musik? Persis. Ini adalah teknik rahasia aku untuk fokus. Salah satu tindakan super mudah yang sangat kamu inginkan. Kedengarannya seperti peregangan. Ini benar-benar membantu, kamu tahu? Manusia bertindak sesuai dengan kebiasaannya. Ketika aku mendengarkan musik ini, sel-sel otak aku menyuruh aku untuk belajar, dan jika aku memegang pena, itu tidak akan berhenti sampai aku merasa puas atau lelah. Melewatkan belajar membuatku merasa gelisah. Begitu, jadi ini jenis self-hypnosis, seperti semacam life hack. Aku rasa musik yang menenangkan dan kebisingan lingkungan benar-benar memiliki efek yang menguntungkan. Tergantung orangnya. Secara pribadi, aku paling fokus saat mendengarkan musik klub atau heavy metal. Menurutku itu tidak akan berhasil untuk kebanyakan orang. Setiap orang memiliki tipe BG mereka sendiri yang mereka gunakan saat mencoba untuk fokus. Kamu tinggal mencari apa yang paling cocok untukmu, Asamura. Apa? Ah, ya. Aku akan mencari apa yang berhasil untuk aku terkejut sesaat, tetapi aku masih bisa memberikan respon yang normal. Aku rasa bahkan penangkap yang tajam dan tanggap dari klub bisbol tidak akan menyangka bahwa aku sebenarnya menanyakan ini demi Ayasesan, bukan untuk aku sendiri. Kemudian lagi,
Menggunakan semacam BGM saat belajar kemungkinan besar adalah sesuatu yang Ayah Sesan telah pikirkan dengan dirinya sendiri, jadi aku ragu memberitahunya tentang hal itu akan ada gunanya baginya. Ini, pada akhirnya, hanyalah titik awal. Demi Ayah Sesan, aku perlu mengumpulkan lebih banyak informasi. Sambil menguatkan tekad mental aku untuk melakukannya, aku memberikan jawaban yang tidak jelas kepada teman baik aku yang terus bercerita tentang betapa hebatnya Project DJ Mic. Itu mengingatkan aku, apalagi hasil akhir Ayah Sesan dalam bahasa Jepang modern. Tepat ketika aku sampai di pintu depan rumah aku, tangan aku dikenop pintu, pertanyaan ini muncul di benak aku. Namun, aku segera membuang pikiran itu. Ini jelas bukan karena aku tidak ingin tahu tentang hasilnya, tapi memaksakan keingintahuanku sendiri padanya adalah sikap yang buruk. Begitu Ayah Sesan memutuskan untuk memberitahuku, apalagi ingin memberitahuku, itulah saatnya aku mendengarkan. Aku pulang, aku membuka pintu, dan melihat sepasang sepatu wanita di pintu masuk, yang memastikan bahwa seseorang ada di rumah sebelum aku meninggikan suara aku. Karena aku tidak memiliki pekerjaan paruh waktu hari ini, dan aku juga tidak mengambil jalan memutar dalam perjalanan pulang, aku pikir aku pasti sudah pulang dengan cukup cepat, tetapi Ayah Sesan telah memukul aku pulang lagi. Aku ingin tahu apakah kelas wali kelasnya baru saja berakhir lebih awal atau apakah dia bergegas pulang. Mau tak mau aku tersenyum sendiri membayangkan Ayah Sesan setengah berlari pulang. Karena aku tidak perlu khawatir tentang pekerjaan paruh waktu aku segera menuju ke kamar aku dan akan mulai mencari BGM kerja bagus ketika pintu di lorong yang baru saja aku lewati beberapa detik yang lalu terbuka. Ketika aku berbalik, aku melihat saudara perempuan tiri aku hampir menginjak tanah saat dia bergegas ke arah aku. Asamura-kun. Aku kembali? Ayah Sesan, apakah ada yang salah? Aku mengeluarkan suara bingung saat Ayah Sesan berjalan ke arahku begitu dekat sehingga kami hampir bertemu satu sama lain. Matanya yang indah tepat di depan hidungku. Wajahnya, yang begitu menawan hingga terlihat seperti buatan tangan, membuatku langsung tegang. Ajari aku bahasa Jepang modern. Kamu bercanda, aku bilang. Dia telah berbicara dengan ekspresi tenang yang biasa, tapi ada keraguan yang pasti dalam suaranya. Aku mendapati diri aku melontarkan respons itu secara refleks. Bukannya aku meragukan keseriusannya. Sebaliknya, aku mengambil waktu sedetik untuk memikirkan makna di balik apa yang dia katakan, dan kenyataan apa yang tidak terduga dan tidak mungkin ada di bawah kebenaran ini. Akibatnya, reaksi yang sangat tercengang keluar dari mulut aku. Harapan aku menjadi lebih baik dari aku, jadi aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Aku menilai bahwa berbelit-belit akan lebih kasar dari apapun, jadi aku bertanya langsung padanya. Berapa banyak poin? 38. Itu adalah hasil yang cukup parah. Aku merasa ini akan terjadi. Aku tidak pernah pandai dalam hal itu, jadi kupikir aku tidak akan menjadi orang yang baik bahkan di sini. Meskipun kamu memiliki nilai yang luar biasa di semua mata pelajaran lainnya. Kemudian lagi, ada hal-hal yang secara alami bagus atau tidak bisa dilakukan oleh orang-orang. Aku bahkan tidak bisa memahami bagaimana perasaan karakter yang muncul dalam cerita. Dia berkata, mengalihkan pandangannya. Mau tak mau aku berkedip kebingungan ketika dia mengatakan ini. Karena bahasa Jepang modern meminta kamu untuk menentukan arti kalimat dan menjawab pertanyaan tentangnya, aku rasa kamu tidak perlu memahami perasaan karakter. Untuk novel, makna teks pada dasarnya sama dengan perasaan para tokoh yang muncul di dalamnya, bukan? Ya, aku sadar bahwa aku terpaku pada bagian yang bahkan tidak relevan. Bahkan jika itu masalahnya, aku tidak bisa melihat bagaimana kamu akan memiliki masalah seperti itu. Kamu selalu perhatian pada orang lain. Apakah terlihat seperti itu? Ya, setidaknya itu berpengaruh pada aku. Kamu memahami pendirian aku, pendapat aku, dan mencoba menyesuaikan diri. Ini kebalikannya, Asamura-kun. Sebaliknya, aku tidak mengerti perasaan orang lain, jadi aku perlu menyesuaikan diri dengan mereka. Kurasa itu masuk akal. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya,
Aku merasa merepotkan dan sangat sulit untuk berurusan dengan orang yang tiba-tiba berubah mood dan meminta aku untuk mencari tahu bagaimana perasaan mereka. Ini tentu saja adalah hasil dari aku menyaksikan orang tua aku dipermainkan berkali-kali. Aku mendapati diri aku menebak niat orang lain sepanjang waktu. Mengikuti jenis komunikasi yang tidak pasti ini seperti lemparan dadu dengan 10% kemungkinan bahwa kamu benar-benar merusak hubungan kamu. Itu hanya permainan yang didasarkan pada keberuntungan murni. Itulah mengapa aku sangat lega ketika dia mengusulkan agar kami tidak memiliki harapan satu sama lain, hanya hidup bersama sambil menyesuaikan satu sama lain. Kami berdua akan langsung mengungkapkan perasaan jujur kami, seperti bermain permainan kartu dengan kedua tangan terlihat. Dengan memainkan setiap kartu secara bergantian, kita dapat melanjutkan permainan kartu ini selamanya tanpa pernah menyakiti satu sama lain. Meskipun ini jelas merupakan bentuk pertimbangan bagi orang lain, jika kamu membalikkan keadaan, itu hanyalah strategi yang kaku dan menuntut untuk mencoba menggunakan kata-kata yang rapuh untuk memuaskan mereka. Sejujurnya, ini mungkin sangat buruk. Aku tahu itu akan sulit, tetapi itu jauh lebih buruk dari yang aku perkirakan. 38. Ya. Bukankah nilai gagal dalam bahasa Jepang modern 40 poin atau lebih rendah? Benar. Ada ujian makeup pada tanggal 21, tepat sebelum liburan musim panas. Jika aku tidak lulus yang memiliki lebih dari 80 poin, aku harus mengambil kelas tambahan selama liburan musim panas. Pelajaran tambahan yang tidak relevan untuk ujian masuk universitas. Itu adalah sesuatu yang ingin aku hindari. Baik. Itu sebabnya aku ingin lulus ujian itu apapun yang terjadi. Asamura-kun, pelajaran terbaikmu adalah bahasa Jepang modern, kan? Terima kasih untuk hobiku membaca buku, ya. Jadi itu sebabnya kamu ingin aku mengajarimu. Apakah itu terlalu banyak untuk ditanyakan? Tentu saja tidak. Aku masih berhutang budi untuk semua yang telah kamu lakukan, jadi aku ingin membalas budi. Senang mendengar. Ayasesan memberiku senyum lega. Aku bisa melihat ketegangan menghilang dari bahunya, dan dia meninggalkan kalimat singkat, aku akan menunggu di ruang tamu, kalau begitu, dan melangkah keluar dari kamarku. Aku tidak bisa membantu tetapi berpikir ya, ini sangat mirip dengannya, ketika aku memikirkannya. Alih-alih kehilangan ketenangannya dan merajuk di tempat tidur tanpa memberitahu siapapun, dia secara aktif mencoba memperbaiki situasi dan bertindak sesuai itu. Tapi itulah mengapa aku diganggu oleh perasaan tidak nyaman. Mengapa dia mengabaikan masalah ini sampai sekarang, padahal itu pasti akan menimbulkan masalah baginya, meskipun biasanya berada di garis depan mencoba memperbaiki dirinya sendiri sebelumnya. Keraguan ini tetap ada di benak aku, tetapi aku segera menyadari bahwa aku membuang-buang waktu. Sebagai gantinya, aku meninggalkan barang-barang sekolah aku di meja belajar aku, hanya membawa alat tulis dan smartphone aku, dan pergi keluar. Saat aku memasuki ruang tamu, aku langsung melihat Ayasesan duduk di meja makan yang dikelilingi buku kerja dan catatan. Bahkan ada lembar jawaban yang nyaris tidak terbuka di depannya. Dia memegang pena di tangan kirinya, menatap benda-benda di depannya. Sebagai catatan tambahan, dan aku mendengar ini dari dia sendiri, tapi Ayasesan sebenarnya kidal. Akibat pendidikan orang tuanya, dia akhirnya memegang sumpit dengan tangan kanannya, tetapi karena dia terbiasa menulis dengan tangan kirinya, dia menggunakannya lebih aktif. Jika ini adalah sejenis manga, dia akan mengundangku ke kamar tidurnya, dan semacam perkembangan erotis akan terjadi, tapi ini adalah kenyataan. Itu adalah situasi yang sangat normal, dan Ayasesan hanya fokus pada masalah di depannya, yang memberitahuku bahwa bahkan memikirkan sesuatu yang lebih dari itu terjadi sama sekali konyol. Setelah memikirkannya sejenak, aku akhirnya duduk di seberang meja, menghadap Ayasesan. Kamu tidak duduk di sampingku? Dia bertanya. Kupikir akan sedikit aneh jika aku melakukan itu. Saat ibu dan ayahmu ada di rumah, kita selalu duduk bersebelahan, kan? Aku merasa kondisi situasi itu benar-benar berbeda jika kamu membandingkannya dengan yang satu ini. Betulkah? Sungguh, jawabku tanpa ragu-ragu, dan sebenarnya cukup yakin akan hal itu.
Tetapi ketika aku melihat ekspresi kosong dan keringnya, aku mulai ragu. Aku mencoba untuk menjadi perhatian, menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk ide atau fantasi yang tidak senonoh, tapi mungkin aku hanya bersikap tidak pengertian dan dalam prosesnya. Aku pikir tidak menunjukkan kesadaran bahwa dia adalah anggota lawan jenis akan menjadi yang terbaik, tetapi orang tersebut sedikit terlalu menarik bagi aku untuk benar-benar melakukannya. Secara alami, aku tidak hanya mengoceh tentang kepentingan pribadi aku, tetapi ini adalah kenyataan berdasarkan diskusi yang objektif. Terlepas dari semua rumor buruk yang beredar di sekitar sekolah, masih banyak anak laki-laki yang mengakuinya tanpa rasa takut. Ini tentunya harus menjadi bukti yang cukup untuk membenarkan kesimpulan aku. Kenangan bulan lalu masih segar di benak aku. Dia sampai pada kesimpulan yang agak aneh sambil mempertimbangkan secara rasional cara untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Munculnya dia mendekati aku sambil tidak mengenakan apa-apa selain pakaian dalam kadang-kadang masih muncul di benak aku. Secara alami, selama kehidupan sehari-hari aku, terutama dengan dia di sekitarnya, aku tidak terlalu menyadarinya, karena jika aku terus memikirkannya 24/7, aku tidak lebih dari seekor kera yang didorong oleh nafsu duniawi, tetapi ketika itu hanya kami berdua di saat-saat seperti ini, dan jarak kami menyusut melampaui ambang tertentu, ingatan ini datang begitu saja. Aku tidak bisa menahannya. Hei, meski sudah berjanji untuk melupakannya, kenapa masih jadi masalah? Hah, benarkah? Sepertinya pikiranku sedang dibaca oleh Ayah Sesan, dan aku mengeluarkan jawaban yang tercengang. Aku tidak ingat menjanjikan apapun. Aku hanya bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melupakan, tapi Ayah Sesan seharusnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Berpikir ada sesuatu yang salah, aku melirik Ayah Sesan, yang menatapku, terlihat bingung. Tentu saja. Lagi pula, secara keseluruhan itu cukup pendek dan mendadak, jadi mungkin agak sulit untuk diingat. Maaf, Ayah Sesan. Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Menarik diri bersama-sama. Kamu pandai bahasa Jepang modern. Benar, Asamura Sensei. Ketika dia mengatakan itu, aku menyadari bahwa dia telah menunjuk pada bagian tertentu dari lembar pertanyaan di depannya, yang membuat aku mengerti apa yang sedang terjadi. Aku melihat. Topiknya berubah tanpa aku sadari. Tidak. Aku telah mengatasi masalah ini sepanjang waktu. Maaf, aku berada di jalur pemikiran yang salah di sana. Mari kita mulai, oke? Sepertinya dia sudah mulai belajar. Dia tidak mencela aku karena penglihatan dan ingatan tidak senonoh memenuhi pikiran aku, tetapi malah bertanya kepada aku tentang sebagian dari masalah yang tidak dia mengerti. Terima kasih. Lalu, untuk pertanyaan ini. Tunggu. Aku ingin memulai dengan mengusulkan cara lain untuk belajar. Bisakah aku melakukan itu? Aku bertanya. Tentu saja. Apapun yang akan membantu meningkatkan nilai aku akan sangat disambut. Kemudian aku ingin memeriksa bagian mana dari bahasa Jepang modern yang kamu hadapi. Dapatkah aku melihat pertanyaan dan lembar jawaban kamu? Ya. Ini dia. Ayah Sesan menawari aku surat-surat itu tanpa ragu. Dibandingkan dengan penampilan luarnya, terlihat seperti anak nakal dengan rambut pirang dan tindik telinga, dia sebenarnya adalah murid yang jujur dan sopan. Melihat kertas dengan tulisan, 38, raksasa berwarna merah di atasnya benar-benar pemandangan yang luar biasa. Aku tidak bisa berpura-pura berpikir bahwa ini adalah kurangnya pemahaman, kurangnya kemampuan, atau kurangnya usaha. Aku percaya bahwa pasti ada penjelasan yang jauh lebih dalam tentang mengapa dia tidak bisa mendapatkan poin yang biasanya dia dapatkan, itulah sebabnya aku mereferensikan setiap sudut dan celah kecil kertas untuk menemukan alasan ini. Dan kemudian aku menemukannya. Kamu baik-baik saja dalam hal pemahaman bacaan dan kanji yang digunakan dalam makalah dan artikel. Kamu kehilangan poin paling banyak dalam hal pemahaman bacaan di novel. Ya, itulah yang membuat aku bermasalah. Ini mungkin pertama kalinya kamu benar-benar mendapat nilai gagal seperti ini, kan? Karena distribusi poin lebih ditekankan pada pemahaman bacaan novel. Benar.
Kemudian lagi, aku sendiri yang mengetahuinya. Dia mengangkat bahu. Aku tidak bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Akurasi kamu dalam hal jawaban yang benar lebih tinggi di awal saat mengerjakan makalah dan artikel, tetapi dua pertanyaan terkait novel kemudian, ketika ada pertanyaan makalah lain, kamu membiarkannya kosong. Apakah itu karena kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan novel sebelumnya? Kamu berbicara seperti kamu ada di sana ketika itu terjadi. Jadi, apakah aku salah? Tepat sasaran. Rasanya seperti kamu menikamku di tempat yang sakit, dan membuatku sedikit gelisah. Aku bisa melihat sedikit dari itu meskipun ekspresinya kosong. Maaf, kurasa aku agak tidak sensitif. Kamu dimaafkan. Kemudian lagi, aku meminta kamu untuk mengajari aku, dan kamu serius tentang itu, jadi aku tidak boleh merajuk seperti itu. Maafkan aku. Semua baik-baik saja, sekarang kita imbang. Kami masih menepati janji yang kami berdua bagikan ketika kami baru saja menjadi sebuah keluarga. Jangan abaikan apapun, jangan bertele-tele, sesuaikan saja untuk segera memperbaiki kesalahan apapun. Itulah hubungan yang telah kami bangun. Kami tidak menunjukkan perubahan emosi kami hanya dengan ekspresi wajah saja. Kami langsung menjelaskan emosi atau situasi yang tidak menyenangkan, yang membuatnya sangat mudah bagi kami berdua. Dan masalah terbesar adalah Sanshir 1, milik Natsume Saseki. Kamu tidak dapat menyelesaikan satu pertanyaan pun yang terkait dengan itu, dan itu bahkan menyebabkan banyak ruang jawaban kosong setelahnya. Kamu benar. Kamu tidak menyadarinya. Aku terlalu sibuk untuk mencoba menjawab pertanyaan itu. Aku ingat merasa seperti itu jauh lebih sulit dan lebih sulit untuk dilakukan daripada pertanyaan lainnya. Jadi, kamu tidak menyadari bahwa ini adalah bagian kritisnya, begitu. Ujian adalah tentang membangun ritme saat memecahkan masalah. Selama kamu adalah manusia yang bekerja dengan tangan, kondisi mental kamu dapat memengaruhi hasil kamu secara drastis. Jika kamu memecahkan masalah, otak kamu dalam keadaan gembira, tangan kamu mulai bergerak lebih cepat, dan tentu saja, pena kamu terbang di atas kertas. Di sisi lain, jika kamu terjebak di satu bagian, tangan kamu berhenti, seperti halnya otak dan proses berpikir kamu, yang kemudian menyebabkan serbuan stres, dan stres ini menyebabkan jatuhnya kemampuan kamu untuk berpikir rasional. Dengan kata lain, untuk mencapai hasil terbaik dalam ujian dan tes, kamu harus menstabilkan kondisi mental kamu sendiri dan menyelesaikan pertanyaan dan masalah tanpa keluar dari ritme kamu. Setidaknya itulah yang aku baca di buku sebelumnya. Karena aku begitu mudah terpengaruh, aku selalu mengerjakan ujian persis seperti yang dikatakan buku itu kepada aku. Aku mengkategorikan masalah yang bisa segera aku selesaikan, masalah yang akan memakan sedikit waktu berpikir, dan masalah yang harus banyak aku pikirkan, kemudian aku menciptakan ritme yang nyaman saat aku mengerjakan lembar pertanyaan. Karena kamu adalah orang yang sangat logis dan pintar, Ayase-san, menurutku kecuali kamu tidak sepenuhnya memahami sebuah pertanyaan atau masalah, kamu mungkin akan merasa tidak nyaman. Kamu dengan cepat mengatasi masalah yang dapat kamu jawab dengan mudah, tetapi kamu dapat terpaku pada masalah lain selamanya. Jika asumsi ini benar, maka itu bisa menjelaskan mengapa dia seburuk ini di Jepang modern tanpa harus memperbaiki atau memperbaiki apapun. Kepalanya menilai bahwa dia mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang benar, dan itu adalah kesalahan penilaian. Aku melihat. Ayase-san mengangguk. Ketika berbicara tentang mata pelajaran lain, aku merasa seperti aku secara tidak sadar memecahkan pertanyaan secara instan. Pada dasarnya, ketika berbicara tentang bahasa Jepang modern, dan menganalisis novel khususnya, ada alasan mengapa kamu tidak bisa menghadapinya. Sebuah alasan, katamu. Jika kami menemukan alasan itu, kami dapat mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Pertama, mari kita lihat Sanshir, dan coba cari tahu apa masalahnya. Aku memeriksa bagian yang mereka gunakan dalam ujian. Karena menjadikan keseluruhan buku bagian dari pertanyaan akan terlalu banyak untuk ditanyakan kepada siswa, mereka hanya menanyakan pertanyaan tentang kutipan tertentu dari Sanshir.
Dalam semua karya penulis terkenal era Meiji, Natsume Soseki, ini memiliki sentuhan yang sangat kuat dari novel romantis, yang membuatnya terkenal sebagai salah satu novel yang lebih mudah dibaca oleh siswa sekolah menengah saat ini. Bahkan bagi orang-orang yang tidak terlalu fasih dengan sastra, karena berkaitan dengan masalah warga negara dan realitas sebagai panggung, simpatilah yang membuatnya menonjol. Kamu bisa menyebutnya sebagai drama trendy pada saat ditulis. Pada intinya, ini tidak jauh berbeda dari novel roman modern pada umumnya. Jika kamu harus menyebutkan perbedaan spesifik, maka itu adalah penerimaan dan ketulusan terhadap waktu penulisannya, yang membuatnya bahkan diterima sebagai bahan yang digunakan untuk studi sejarah, ke tingkat di mana bahkan masalah yang terkait dengannya telah diimplementasikan ke siswa buku kerja, dan itu digunakan sebagai novel pendidikan. Tentu saja, itu bukan satu-satunya contoh, tetapi menjadi novel pendidikan adalah prestasi besar dalam dunia sastra. Sejujurnya, itu layak untuk dihormati. Sejujurnya, itu cukup sulit. Meskipun semua orang lain dari kelasku tidak mengalami masalah dalam mengatasinya dari apa yang aku bisa lihat. Sanshire cukup maju, dan itu membedakan kebebasan seseorang dalam cinta dengan norma cinta pada saat itu, yang terutama terdiri dari pernikahan politik. Pada saat itu ditulis, itu masih merupakan pandangan baru tentang cinta, tetapi orang-orang saat ini menemukan banyak aspek di dalamnya yang mudah dipahami. Betulkah? Aku ingin tahu apa yang begitu mudah dimengerti. Itu pasti tanpa disadari, saat Ayah Sesan dengan lembut menggigit jarinya. Menurutku akan lebih cepat jika kamu mencoba mengungkapkan dengan kata-kata apa yang sebenarnya tidak kamu mengerti, Ayah Sesan. Bisakah kamu memberi aku sesuatu? Apa yang dipikirkan oleh protagonis Sanshire, dan apa yang dipikirkan oleh pahlawan wanita utama Mineko? Jangankan pikiran mereka, aku tidak mengerti mengapa mereka bertindak seperti itu. Sebagai permulaan, kamu sadar bahwa Sanshire memiliki perasaan terhadap Mineko, kan? Betulkah? Ayah Sesas berkedip padaku dengan bingung. Dia sepertinya benar-benar tidak mengantisipasi hal itu, tapi seharusnya akulah yang membuat wajah itu sekarang. Aku cukup yakin bahwa bahkan tanpa banyak pengalaman membaca seperti yang aku miliki, orang normal akan dapat mengetahuinya dengan membaca dengan santai. Terutama seorang gadis seperti dia yang hasilnya bahkan melebihi aku dalam semua mata pelajaran lain kecuali Jepang modern. Ini terlalu tidak wajar. Jika kamu terjebak di sana, itu membuat segalanya menjadi lebih rumit. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Perasaan. Pada dasarnya, dia menyukainya dalam arti romantis, kan? Persis. Meskipun tulisannya berjalan sedikit di atas dan di luar penggambaran, pementasannya lebih besar dari yang sebenarnya. Lihat saja saat pria lain mendekati tokoh utama wanita. Kamu dapat menyimpulkan bahwa protagonis cemburu, kan? Cemburu. Jadi dia benci gagasan Mineko berbicara dengan pria lain? Setidaknya begitulah cara aku melihatnya. Tapi dia tidak menyuruhnya berhenti, kan? Dia bisa saja mengatakan bahwa dia tidak menyukai gagasan itu. Ya, dia memiliki kepribadian yang tidak aman dan canggung yang tidak memungkinkan dia melakukan itu. Juga, ketika kamu berbicara dengan orang yang kamu rasakan, aku pikir rintangan psikologis dan kelelahan jauh lebih besar. Menjaga kerahasiaan perasaan jujurmu tanpa pernah mengatakannya. Aku tidak begitu mengerti. Mungkin karena aku tidak melakukan itu sama sekali. Mari kita bayangkan situasi di mana kamu tidak bisa mengungkapkan perasaan jujur kamu secara terbuka. Seperti perasaanmu untuk cinta pertamamu. Pernahkah kamu mengalami saat hati kamu kacau karena perasaan romantis sehingga kamu tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan? Tidak. Aku tidak memiliki pengalaman dengan cinta untuk memulai. Aku melihat. Bagaimana denganmu, Asamura-kun? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku pikir aku juga demikian. Lebih tepatnya, sebelum aku dapat memperoleh pikiran yang benar untuk cinta, aku mendengar bahwa aku melamar guru taman kanak-kanak aku. Kemudian lagi, itulah yang dikatakan orang tua aku kepada aku, jadi apakah itu benar-benar terjadi atau tidak, masih diperdebatkan. Jadi, aku tidak akan menghitungnya.
Setelah naik ke sekolah dasar, di mana aku masih memiliki beberapa hal yang dapat aku ingat, satu-satunya hal yang aku ingat melihat adalah orang tua aku sering bertengkar, yang menyebabkan aku tidak pernah benar-benar bermimpi memiliki hubungan romantis dengan seorang gadis itu. Bisa mengarah pada pernikahan dan membangun keluarga. Jadi tidak. Apakah itu buruk? Tidak juga. Aku hanya berpikir, jika kamu tidak memiliki pengalaman cinta seperti aku, itu mungkin menjelaskan bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai aku dalam bahasa Jepang modern. Ya, sangat aneh memikirkan di mana hal-hal mulai berbeda di antara kita. Mungkin itu hanya kecenderungan otakku aku? Aku tidak ingat pernah benar-benar membayangkan pacaran dengan seorang gadis dalam kenyataan, tetapi berpikir bahwa pahlawan wanita dari manga atau novel yang aku baca, bahkan anime yang aku tonton, cukup lucu dan menawan adalah sesuatu yang wajar bagi aku. Ini seperti aku menebus kurangnya pengalaman realistis aku dengan pengalaman fiksi sebagai gantinya. Karena itu, aku merasa akan menjadi hipotesis yang beralasan untuk berasumsi bahwa pengetahuan yang terkumpul ini mengarah pada kemampuan aku yang lebih besar untuk memahami penggambaran perasaan romantis di media tertentu. Meski begitu, kesimpulan ini tidak akan membantu aku dalam meningkatkan kemampuan belajarnya ke tingkat yang memungkinkan ujian tambahan. Sebaliknya, jika aku mengatakan ini padanya, itu akan membuat aku gagal menjadi guru privat. Satu-satunya pilihan aku adalah menemukan metode konstruktif agar dia maju. Kalau begitu, mari menyerah untuk memahami emosi mereka. Jika kamu tidak bisa memahami emosi mereka, maka tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk itu. Jadi apa, kita akan mulai menebak-nebak secara acak? Tidak terlalu. Konfirmasikan isi dari apa yang tertulis di kertas sebagai aliran informasi tunggal, dan jawab secara mekanis. Pada dasarnya, kamu harus mengubah persepsi kamu tentang itu. Ubah persepsi aku? Mengapa? Karena jika kamu memaksakan diri saat dihadapkan pada pertanyaan yang mengharuskan kamu membaca dan memahami hati manusia, kamu akan berakhir dalam masalah. Bandingkan dengan matematika, di mana kamu menerapkan rumus matematika untuk menyelesaikan soal, mengerjakannya seperti teka-teki. Ayase-san, kamu mendapatkan hasil yang cukup bagus dalam sejarah, bukan? Jadi, kamu harus sedikit mengetahui tentang itu? Ya, aku rasa. Kamu hanya perlu mempelajari semuanya dengan hati. Ada juga beberapa bagian yang sangat menarik. Masalahnya, jika kamu meletakkan utas kontekstual pada latar belakang sejarah yang tertulis dalam karya-karya Jepang modern, dan mengaitkan keduanya, maka mungkin lebih mudah untuk memahami apa sebenarnya yang tertulis di dalamnya. Jika kamu ahli dalam sejarah, dan kamu membuat hubungan logis di antara keduanya, kamu menanamkan dalam diri kamu cara berpikir yang menguntungkan proses ini, dan kamu mungkin hanya dapat memahami apa yang ditanyakan oleh pertanyaan dari kamu. Tentu saja, itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, mengingat statistik dan spesifikasi dasarnya, ada baiknya mempertimbangkan kemungkinan ini. Ya, itu mungkin lebih cocok untukku. Untuk saat ini, mari berlatih dengan Sanshir. Aku tidak tahu apakah mereka akan menggunakannya lagi untuk ujian tambahan, tetapi pertanyaan dan jumlah keseluruhannya harus mengikuti pola yang sama, jadi jika kamu memiliki cara sendiri untuk mengatasi masalah ini, kamu harus siap hari. Bisakah aku benar-benar membuatnya? Dia berbicara dengan nada acuh tak acuh, tapi aku bisa merasakan keraguan dalam suaranya. Aku seharusnya bisa mengatakan ini dengan tepat karena aku menjadi lebih baik dalam memahami siapa dia, jadi begitu dia mengatakan itu, dia jelas menunjukkan sejumlah kecemasan. Tentu saja, itu masuk akal, karena dia selalu sadar bahwa ini adalah salah satu mata pelajarannya yang paling bermasalah. Tetapi pada saat yang sama, reaksi ini hanya menegaskan bahwa semuanya akan berhasil pada akhirnya. Ayase-san tidak begitu naif untuk berasumsi bahwa semuanya akan menguntungkannya hanya karena dia menemukan trik untuk mengatasi masalahnya. Sebaliknya, dia adalah tipe orang yang mengambil jalan memutar untuk mencapai tujuan akhirnya pada akhirnya. Kamu bisa melakukannya, Ayase-san. Ya. Aku akan percaya padamu, Asamura-kun, dan mencoba yang terbaik.
Tentu saja, tidak ada dasar atau bukti apapun di sini. Namun, tidak ada keraguan atau komentar pedas sama sekali untuk dilihat dari reaksi Ayah Sesan. Sebaliknya, dia mengatakannya seperti dia benar-benar bersungguh-sungguh, dan dia melanjutkan untuk mencari latar belakang sejarah dan komentar tentang Sanshir. Sekarang setelah rencana itu dijalankan, yang tersisa hanyalah mendorongnya. Setelah itu, fokusnya pada pekerjaannya hampir mencengangkan bagi aku. Dia tidak berkedip sekalipun, dia hanya melihat apa saja yang berhubungan dengan Sanshir seperti mesin yang mencari di internet. Ya, itu akan sedikit berlebihan, tapi dedikasinya membuatku membayangkan sesuatu seperti itu. Saat dia belajar, aku akan bangun untuk menyiapkan minuman atau mencari sesuatu yang lain di ponsel aku, namun dia tidak pernah melirik aku sedikit pun. Dia hanya fokus pada tugas yang ada. Jika kamu berpikir tentang kejadian khas yang terjadi dalam fiksi, akan ada seorang adik perempuan yang belum memahami dasar-dasarnya, melatih kamu melewati neraka dan kembali. Atau akan ada adik perempuan lain yang akan mulai memberi kamu sedikit layanan karena dia tidak bisa duduk diam untuk waktu yang lama. Tapi saudara tiri sejati di depanku saat ini dengan penuh semangat mengerjakan studinya. Meski begitu, meski tanpa perkembangan erotis seperti itu, aku cukup menikmati suasana tenang yang memerintah di antara kami, karena aku hanya mendengarkan suara penanya menggaruk kertas. Untuk memulai dari kesimpulan, metode belajar ini membuahkan hasil yang luar biasa. Setelah dia selesai meneliti semua informasi tentang Sanshir yang bisa dia temukan, aku menanyakan pertanyaan yang sama dari ujian, dengan lembar ujian di tangan, dan Ayah Sesan berhasil memberi aku jawaban setiap saat, semuanya benar. Dia benar-benar pintar. Begitu dia tahu bagaimana memecahkan masalah, dia segera melangkah maju dan mundur. Selamat. Jika kamu menggunakan metode yang sama pada semua novel yang menjadi bagian dari subjek, kamu tidak perlu takut sama sekali. Terima kasih. Pengajaran kamu sangat membantu. Ah, ya, itu bukan masalah besar. Untuk sesaat, kepalaku menjadi kosong dan aku kembali ke bahasa yang sopan. Sudut mulutnya naik sedikit saat dia berterima kasih padaku, yang membuatku terkejut. Apakah kamu baru saja tersenyum? Aku penasaran. Aku sendiri tidak terlalu yakin. Ayah Sesan mengangkat bahu, tampak sedikit bingung. Ironisnya, gerakan misterius yang tidak dapat aku pahami asal mulanya sangat mirip dengan yang dilakukan oleh pahlawan wanita Sanshir. Sanshir yang sama yang telah membuat Ayah Sesan kesulitan sebelumnya.